Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Husnul. Di sini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 11 tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, di sini kita akan belajar tentang ibadah puasa yang meliputi ketentuan ibadah puasa, kedua puasa wajib, dan ketiga puasa sunnah. Sebelumnya Ustazah tanya terlebih dahulu, kalian pernah kan merasakan puasa itu yang dimana kita menahan lapar, kemudian menahan minum demi meraih ridho Allah. Nah, di situ itulah kenikmatan puasa. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian puasa terlebih dahulu ya. Jadi, puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Oke, puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Oke, jadi istilah dari puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Contohnya seperti makan, kemudian minum, terus apalagi berkata kotor, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan dalam Islam. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama yakni tentang syarat wajib puasa. Jadi, sebagai orang Islam, kewajiban berpuasa itu yakni pertama berakal, kemudian yang kedua baligh, dan yang ketiga mampu berpuasa. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa itu yakni beragama Islam, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Jadi mumayyiz adalah sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian syarat sahnya puasa suci dari haid dan nifas. Jadi haid dan nifas itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir dari syarat sah puasa yakni dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, yakni nanti Ustazah jelaskan tentang macam-macam puasa. Kemudian rukun puasa. Nah, dalam puasa juga memiliki rukun-rukun dalam pelaksanaannya seperti sholat. Nah, orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa yang antara lain yang pertama yakni niat untuk berpuasa. Nah, niatnya itu seperti yang dijelaskan di atas. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahrin ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Oke, yang kedua yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, bisa difahami. Kemudian Ustazah juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini Ustazah menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni yang pertama makan dan minum. Kemudian yang kedua muntah yang disengaja atau dibuat-buat, bukan karena sakit ya. Kemudian yang ketiga yakni berhubungan suami istri. Itu bagi yang sudah menikah. Kemudian yang keempat keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian kelima gila atau sakit jiwa, dan yang terakhir keluar cairan mani dengan sengaja.
Kemudian Ustazah juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan dalam puasa, yakni seperti berdoa ketika berbuka puasa, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian sholat malam, termasuk itu sholat tarawih ya, kemudian tadarus atau membaca Al-Quran, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah orang-orang yang boleh berbuka puasa karena suatu uzur, yakni yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Kemudian, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau safar itu. Kemudian, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui itu boleh berbuka puasa jika ia tidak kuat, dan boleh tidak berpuasa akan tetapi di qada ya. Kemudian macam-macam puasa ada dua, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib adalah puasa yang harus kita lakukan. Apabila kita tidak lakukan, maka kita akan mendapat dosa. Nah, puasa wajib sendiri itu terdapat macam-macamnya, yakni puasa Ramadan, kemudian puasa qada, puasa nazar, dan puasa kifarat. Selanjutnya kita memasuki materi puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini puasa sunnah yang Ustazah jelaskan ada 3 macam, yakni puasa Syawal, kemudian puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Kemudian di poin terakhir yakni hikmah puasa bagi kita. Nah, hikmah puasa ini yang bagi orang yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaat. Contohnya seperti meningkatkan iman dan takwa, kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Kemudian kita juga dengan berpuasa kita juga dapat memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti tentang ibadah puasa yang Ustazah jelaskan tadi. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dari Ustazah mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.